Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kembali lagi ke channel Heru Fikri. Dan di video kali ini saya kembali berjumpa dengan teman-teman sekalian, sekaligus sharing-sharing dan cerita-cerita sedikit mengenai masalah public speaking. Pasti dari kalian di sini rata-rata pasti sudah bisa berbicara. Minimal kalian mengerti apa yang saya bicara ini. Nah, kalau semisal kalian bicara begini, mengapa saya, di mana saya, kapan saya begini, apa dan lain sebagainya. Nah, kalau semisal kalian sudah bicara seperti itu, pasti kalian sudah dikategorikan sebagai orang yang mampu berbicara. Tetapi untuk masalah public speaking ini, kalian bukan hanya sekedar berbicara loh guys. Ah masa? Apaan sih nggak jelas? Gua lempar nih. Oke, seperti yang kalian ketahui bahwa public speaking itu merupakan salah satu indikator yang harus kalian kuasai, terutama dari segi soft skill-nya untuk bisa berbicara secara baik dan lancar, serta ada maksud dan tujuan yang jelas di dalamnya. Sebelum saya lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya bisa bersemangat terus dalam membuat konten video selanjutnya. Oke, kalau sudah langsung saja kita next video. Oke teman-teman semua, pasti kalian tidak asing lagi ketika kalian mendengarkan apa itu public speaking. Sebenarnya, public speaking itu merupakan suatu hal yang harus kita lakukan di depan orang banyak, baik itu melalui konten video ataupun juga ketika kita berhadapan secara langsung di depan banyak orang, misalkan kita berhadapan 1000 orang, 2000 orang, 3000 orang, dan seterusnya seperti itu. Akan tetapi, sebelum kita melakukan itu semua, ada skill-skill yang harus kita kuasai terlebih dahulu. Yang pertama itu dari bahasa dan cara berbicara. Nah, pada poin pertama ini merupakan suatu indikator yang harus kita kuasai terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke poin selanjutnya. Karena kalau semisal dari kita sendiri misalkan belum bisa berbicara secara baik dan lancar, kita evaluasi terlebih dahulu sebelum kita melakukan public speaking di depan banyak orang. Karena misalkan dari orang lain misalkan menganggap bahwa kita ini tidak bisa presentasi, nah seolah-olah orang lain misalkan mau berpikir yang lain selain daripada ke pembahasan kita yang mau kita bahas, seperti itu. Maka dari itu, ketika kita melakukan suatu presentasi harus melakukannya secara baik dan lancar. Itu menjadi indikator yang terpenting ketika kita melakukan presentasi, seperti itu. Oke? Poin selanjutnya yaitu siapkan materi-materi yang terpenting. Nah, kalau kalian mendengar dari poin tersebut ini, pasti kalian tidak bingung lagi bagaimana cara teman-teman agar bisa presentasi secara baik dan benar. Nah, salah satunya itu kalian buat PPT. Dari PPT inilah kalian buat itu dengan isi poin-poin yang terpenting saja, atau misalkan isi-isi yang berkaitan dengan laporan hasil dari penelitian kalian presentasikan nanti itu semua ke ribuan banyak orang, misalkan seperti itu. Kalau semisal teman-teman mau berpikir begini, masa saya harus mempresentasikan laporan hasil saya dengan 78 halaman, kan nggak masuk akal juga ketika teman-teman di sini mau mempresentasikan itu semua. Nah, sementara waktu yang mereka kasih ke kita semua atau dari dosen itu sendiri, misalkan hanya dalam waktu 10 menit saja, masa kita cukup untuk presentasikan laporan dari 78 halaman itu semua yang mau kita presentasikan seperti itu. Nah, ini yang menjadi poin yang harus kalian perhatikan ketika kalian mau memasukkan materi-materi yang terpenting ke dalam PPT itu semua untuk dipresentasikan ke banyak orang, seperti itu. Oke? Kalau semisal dari teman-teman di sini tidak ada persiapan untuk presentasi, selesai sudah. Pada kali ini saya mau bahas mengenai masalah keuangan yang ada di Indonesia. Terus, apa yang Anda pahami dari situ? Saya nggak tahu, Pak. Kenapa nggak paham? Saya kan belum belajar, Pak, jadi saya nggak tahu apa-apa, Pak. Error saja nilai mata kuliahmu, dasar malas. Jadi buat teman-teman di sini, memang ketika teman-teman mau presentasi harus kalian punya persiapan dari sekarang. Atau semisal kalian kalau ada kegiatan baru kalian misalkan belum ada persiapan, jadi kalian persiapkan dari situ juga. Kalau semisal kalian mau presentasi di depan dosen, insya Allah ketika teman-teman punya persiapan semaksimal mungkin, nah insya Allah kalian juga bisa mendapatkan nilai yang sempurna di depan dosen penguji kalian masing-masing. Seperti itu, oke? Oke teman-teman, ini sekilas dan contoh saja ketika saya mau melakukan presentasi secara daring. Oke, tonton terus ya. Jam berapa sekarang ya? Jam 17.00. Cuci muka dulu deh. Belum dibahas-bahas sama dosen ini,
geser dulu deh, biar rapi. Oke, selesai sisir. Sekarang gua makin keren hari ini, dan berkat dari sisir gua ini bikin gua makin keren banget deh. Mantap. Cek HP dulu deh. Astaga, kenapa pas ketiduran baru dibalas sama dosen? Jam 16.45 ternyata baru dibalas pas gua ketiduran. Aduh, gimana ini? Udah telat banget. Sekarang jam 17.00. Gara-gara nyisir ini jadi telat. 3 hours later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil daripada penelitian saya yang berjudul Analisis Geokimia Biji Nikel Laterit dengan menggunakan metode X-ray fluorescence, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pendahuluan, latar belakang. Nikel laterit merupakan salah satu mineral logam hasil dari proses pelapukan kimia batu ultramafic. 20 minutes later. Kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam grani saruhan, besi di partisi antara fase magmatik yang berbeda. Mineral paramagnetik dan satu jejak mineral ferimagnetik, namun magnetik mendominasi kerentanan. Sekian apa yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian apa yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Semoga dalam video saya ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan juga saya sendiri. Dan kalau semisal ada salah dan khilaf dari saya sendiri juga mau dimaafkan. Dan jangan lupa tekan like dan subscribe supaya bisa bersemangat terus dalam membuat konten video selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.